Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Juliansari dengan nomor induk mahasiswa 1910206048. Saya ialah salah satu mahasiswi dari perguruan tinggi yang ada di Kerinci, yakni Institut Agama Islam Negeri, dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi manajemen perkantoran untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah manajemen perkantoran dan kearsipan dengan dosen pengampu Bapak Nurzen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem manajemen perkantoran yang di dalamnya akan berkaitan dengan pengertian dari manajemen perkantoran itu tersendiri, fungsi, ruang lingkup, tujuan, dan tips dari dalam memaksimalkan manajemen perkantoran itu tersendiri. Baiklah, langsung saja jadi poin yang pertama, yakni pengertian manajemen perkantoran. Manajemen administrasi perkantoran adalah salah satu kegiatan pengolahan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis, dan kontinu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar mencapai tujuan seefisien mungkin, dan harus diadakan penataan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Upaya penataan ataupun pengelolaan atau suatu pekerjaan di kantor ini disebut dengan manajemen perkantoran. Nah, itu ialah pengertian manajemen perkantoran secara singkatnya. Selanjutnya, fungsi dari manajemen perkantoran. Yang pertama ada planning. Planning ialah fungsi perencanaan manajemen perkantoran yang suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Jadi, dalam fungsi perencanaan ini, seorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan berbagai sumber daya yang telah diketahui. Yang kedua, organizing. Fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen perkantoran akan membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk melakukan tugas yang kelak diregulasikan. Adanya fungsi dari pengorganisasian dalam suatu manajemen sangatlah penting karena mampu membantu menjalankan struktur organisasi secara jelas dan juga mampu mendeskripsikan seluruh tugas dari setiap ataupun bagian organisasi secara jelas. Selanjutnya, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi ini akan menjadi lebih baik, lebih jelas dana maupun memperlihatkan antar setiap tugas untuk organisasi serta sumber daya manusia, material yang sudah diperlukan pun bisa diketahui. Yang ketiga, commanding ataupun commanding ialah fungsi pengarahan ataupun commanding dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Tujuannya agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ialah controlling. Controlling adalah suatu fungsi pengawasan dalam suatu manajemen perkantoran. Akan sangat dibutuhkan agar menjaga seluruh bentuk kegiatan dari efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tidak digunakan secara menyimpang dari rencana, sehingga tujuan utama organisasi tersebut bisa tercapai. Nah, tadi ialah fungsi dari manajemen perkantoran ada 4. Selanjutnya kita beralih pada ruang lingkup manajemen perkantoran.
Adapun ruang lingkup dari manajemen perkantoran, yang pertama adalah aktivitas kantor. Seluruh aktivitas kantor pada biasanya terdiri dari aktivitas yang erat hubungannya dengan perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan kantor. Yang kedua, sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Fasilitas atau sarana kerja kantor melingkupi gedung, lokasi, serta peralatan kantor yang diantaranya interior dan seluruh mesin kantor. Baik, itu tadi adalah ruang lingkup dari manajemen perkantoran. Selanjutnya kita akan menuju tips untuk memaksimalkan manajemen kantor. Yang pertama, analisa cara kerja yang sudah berjalan. Sebelum kita mulai membahas tips ini, pastinya Anda sudah memiliki sistem kerja, mau cara kerja sendiri. Hal itu bukanlah masalah. Oleh karena itu, cobalah untuk menganalisa cara kerja yang saat ini sudah Anda terapkan. Apakah sudah cukup efektif ataupun belum? Tingkat keefektifan dalam manajemen kantor bisa dinilai dari durasi waktu pekerjaan tugas, hasil pengerjaan, serta anggota tim Anda. Jika ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari, pada kenyataannya diperlukan waktu 2 minggu untuk selesai, maka Anda mengevaluasi lagi cara kerja Anda. Bisa jadi manajemen saat ini belum begitu tepat, pun masih sama halnya dengan hasil yang kurang maksimal. Dengan anggota tim, Anda akan menjadi tidak senang karena akan mendapatkan beban yang terlalu berat. Manajemen yang baik tentu akan memiliki dampak yang baik pula untuk seluruh bentuk kegiatan karyawan. Selanjutnya, yang kedua, terapkan pola kepemimpinan yang sesuai. Cara memimpin seseorang adalah sudah pasti berkaitan dengan sistem manajemen yang sudah ia terapkan pada kantornya tersebut. Oleh karena itu, cobalah mengevaluasi kembali cara terbaik dalam menerapkan manajemen. Karena bisa jadi cara yang digunakan berbeda-beda. Namun yang pasti Anda harus tetap menjalin komunikasi, termasuk dalam hal mendelegasikan tugas pada rekan. Anda harus bisa menyampaikan dengan tepat apa yang sebenarnya sudah Anda harapkan pada anggota tim Anda, serta deadline atas tugas tersebut. Selain itu, Anda juga harus menggerakkan visi misi perusahaan secara jelas. Karena hal ini akan berkaitan dengan tim yang Anda pimpin. Jika Anda salah satu anggota yang memiliki tingkat pemahaman yang sama, maka hal itu harus digerakkan menjadi mudah dan terarah. Yang ketiga, periksalah cara kerja peralatan yang sudah ada. Cara untuk memeriksa peralatan yang sudah ada, pertama Anda harus bisa melihat saja yang digunakan oleh tim Anda untuk membantu pekerjaannya. Contohnya aplikasi yang mereka gunakan untuk mengirim email, berkomunikasi dengan anggota lain, atau untuk mengatur jadwal serta list pekerjaan masing-masing. Selain itu, Anda bisa mengevaluasi setiap peralatan tersebut apakah bisa berfungsi dengan baik atau belum. Contohnya saja, dari sekian banyaknya akun yang diberikan karyawan, Anda ternyata hanya menggunakan Gmail untuk berkomunikasi dengan pihak dari luar, dan Slack lebih sering digunakan untuk pihak internal. Beberapa fasilitas lain seperti Google Calendar untuk jadwal dan Asana untuk memberikan tugas ternyata tidak begitu digunakan. Jika hal ini sudah bisa Anda ketahui, maka Anda bisa menyederhanakan penggunaan aplikasi tersebut. Contohnya saja, Anda hanya menggunakan 2 alat, yaitu Slack ataupun mengirim semua pesan, dan Asana untuk menjadwalkan dan memberikan tugas, sehingga manajemen kantor akan menjadi lebih maksimal. Yang keempat, buatlah alur kerja dalam manajemen kantor. Alur kerja yang jelas sangat dibutuhkan di kantor agar manajemen yang berjalan bisa lebih maksimal. Para anggota di dalamnya pun tidak perlu bingung dalam hal dari mana mereka harus melakukan tugas dan apa saja yang harus mereka lakukan setelahnya. Termasuk di dalamnya siapa yang berkaitan langsung dengan mereka yang berhubungan dengan tanggung jawabannya. Misalnya saja, Anda bisa membuat flowchart dan standar operasional prosedur
untuk mendapatkan gambaran besar terkait tugas anggota tim Anda yang Anda miliki. Selanjutnya, melakukan sharing antar anggota tim. Cara berikutnya yang bisa dilakukan maksimalkan manajemen kantor adalah dengan memanfaatkan sesi sharing. Disarankan agar sesi ini dihadiri oleh seluruh anggota tim serta pimpinan yang bertanggung jawab atas tim tersebut. Seluruh anggota tim bisa menuangkan pendapat ataupun keluh kesahnya terkait sistem yang sudah diberlakukan. Selanjutnya, nomor 6. Dukung pimpinan dan masa awal implementasi menjadi manajemen perkantoran. Hasil evaluasi mampu memberikan banyak sekali perubahan yang sudah diterapkan oleh pimpinan tim. Adanya kebijakan baru ini tentu dibuat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh tiap anggota tim, lalu diterapkan sebaik-baiknya oleh para pemimpin. Oleh karena itu, ada baiknya jika seluruh anggota tim untuk positif dan bersedia menjalankan seluruh aturan baru yang sudah ditetapkan. Ajaklah seluruh anggota tim Anda untuk bisa mendukung pimpinan. Sebaiknya cobalah terlebih dahulu aturan baru yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi alur kerja dan peralatan yang digunakan dalam manajemen perkantoran. Setelah Anda mendapatkan banyak masukan dan masukan dari setiap anggota tim saat melakukan sesi sharing, maka pimpinan harus mulai menerapkan cara yang dinilai paling baik. Beberapa hal harus diperhatikan pun tetap sama, ini seputar hasil dari durasi waktu pengerjaan serta kondisi tim yang menjalankannya. Anda tidak perlu khawatir. Dengan menggunakan manajemen yang sesuai, hasil yang didapatkan nanti pastinya akan lebih maksimal, efisien, dan lebih efektif. Ketahuilah bahwa manajemen yang maksimal akan mampu mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk setiap anggota timnya. Baiklah, itu tadi seputar pengertian manajemen perkantoran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan murni dari saya dan sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.